I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nesa Anggini, MPM 2202060022. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural lingkungan sekolah pada mata kuliah konseling lintas budaya dengan dosen pengampu Bapak Mori Dianto MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Pendidikan multikultural senantiasa mengedepankan pengagungan, keanekaragaman, keterbukaan, kesamaan, dan pluralitas yang meliputi sikap penghargaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan secara khusus berhubungan dengan kebudayaan, agama, etnik, dan gender, serta identitas sosial. Melalui pendidikan multikultural diharapkan tumbuh kesadaran dan kedewasaan pada setiap insan terdidik dalam menghadapi masyarakat majemuk dan benturan konflik sosial. Dalam konteks pendidikan di sekolah, keanekaragaman latar belakang budaya, keluarga, agama, dan lingkungan peserta didik maupun pendidik dapat dijadikan sebagai lingkungan yang strategis untuk mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari perubahan sosial dapat dikelola secara nalar dan dalam zona pendidikan di sekolah. Pendidikan multikultural suatu proses. Kenapa dikatakan suatu proses? Karena pendidikan multikultural harus dipahami pertama-tama sebagai suatu proses dan bukannya sebuah program. Proses menjadi artinya proses yang berkelanjutan, proses belajar yang tidak pernah selesai, berjalan terus sepanjang peradaban, pendidikan, dan hidup manusia atau lifelong learning. Peserta didik menyediakan instrumen dan pengalaman dengan kesediaan untuk memahami, mengerti, serta mengakui latar belakang dari semua pribadi dengan corak kebudayaan masing-masing, sehingga ia mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat dimanapun ia berada. Guru harus memulai mewujudkan bahwa pendidikan multikultural dapat menguntungkan semua insan peserta didik. Jika pendidik multikultural sebagai proses dalam membantu peserta didik memahami tempatnya di dalam lingkungan dan masyarakatnya, maka salah satu tujuan dari pendidikan tercapai. Karena tujuan pendidikan multikultural ialah mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya, memiliki pemahaman yang holistik, dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain, berpartisipasi di dalam satu kebudayaan atau lebih, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Multikultural bisa dikatakan dengan kontekstualisasi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural menyentuh konteks kontekstualisasi kehidupan manusia di Indonesia. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, identitas, sejarah lingkungan, dan pengalaman hidup yang unik dan berbeda-beda. Perbedaannya adalah identitas terpenting dan otentik setiap manusia daripada kesamaannya. Sudah saatnya kegiatan belajar mengajar ditujukan agar peserta didik tidak hanya menguasai materi ilmu atau nilai, tetapi mengalami sendiri proses berilmu dan hidup dalam kebersamaan di ruang kelas dan sekolah. Globalisasi sebagai tantangan. Menurut Anthony Giddens dalam bukunya Runway World, bagaimana globalisasi merombak kehidupan kita. Dampak dari globalisasi adalah melemahnya tata nilai.
insan kehilangan kesejatian dirinya dan makna hidupnya. Nilai-nilai kebersamaan, kesetiaan, solidaritas, pengakuan akan martabat manusia, dan penghargaan terhadap pluralitas semakin tereliminasi. Yang ada adalah pemujaan dan penyembahan pada kebebasan, individualisme, dan kenikmatan. Orang lupa apa yang esensial di dalam masyarakat. Pluralitas dan keanekaragaman budaya serta keunikan masing-masing pribadi terlibat oleh derasnya arus globalisasi. Masyarakat multikultural bisa juga disebut dengan sebuah pendekatan. Pengembangan pendidikan multikultural ditunjukkan ke arah terwujudnya suatu peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Setiap pribadi harus menjadi sadar akan kebudayaan mereka, merupakan mereka mempunyai pemahaman yang holistik atau menyeluruh dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain secara asertif. Berpartisipasi di dalam suatu kebudayaan atau lebih dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Untuk mewujudkan peradaban itu, maka lingkungan pendidikan harus merefleksikan hakikat pluralistik atau tantangan globalisasi. Pola pendekatannya seharusnya utuh dan menyeluruh. Maksudnya, suatu perubahan tujuan dan objek pendidikan. Pendidikan tidak sebatas pada hafalan sehingga mencetak peserta didik sebagai robot, melainkan pendidik yang langsung menyentuh apa yang hakiki dalam hidup manusia. Pendidikan perkembangan, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan perdamaian, dan pendidikan gender. Dengan kata lain, pendidikan yang mencakup pendidikan multikultural, yakni soal keanekaragaman, keterbukaan, pluralitas, kebudayaan agama, perbedaan seksual, dan identitas pribadi manusia. Pada titik ini, pendidikan multikultural menjadi urgent. Sekian untuk materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.